Kalau dulu kan pokoknya yang Islam tuh Melayu gitu Ya, loh, Melayu. Nanti kamu jadi Melayu katanya. Emang suka disebut kayak gitu ya? Begitu memang. Ya sudah, saya nggak berani ngomong apa-apa lagi gitu, udah saya diam lah. Jadi saya sekolah sampai SMP aja. Maksudnya saya pindah agama tuh bukan satu kesalahan kan, tapi kan mereka kan kecewa tuh pasti ada gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita saudara seiman. Jadi kita hari ini mau gali lagi kisah mu'alaf nih. Nah kebetulan kita sedang menjemput ibu koordinator mu'alaf kita, Mak Yul. Nah alhamdulillah teman-teman, kita akan coba gali terus kisah-kisah mu'alaf yang ada di mana-mana. Tetap terus pantengin channel kita, insya Allah kita tebarkan manfaat ini sampai ke ujung dunia. Tetap pantengin terus, jangan lupa doain kami semoga selalu sehat dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin, amin. Siap. Alhamdulillah teman-teman, kita udah jemput Mak Yul nih. Nah sekarang Mak Yul ada di samping kita, Masya Allah. Bukan ini ya guys, tapi ini. Mak, kita berangkat langsung ya Mak ya? Ya, ke Siantan gitu. Ke Siantan, oke. Let's go teman-teman, kita langsung ke Siantan menuju TKP. Oke teman-teman, kita saat ini sudah sampai di kediaman mu'alaf, yaitu bernama Ibu Susanti. Insya Allah beliau sudah ada menunggu kita. Masya Allah luar biasa. Teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita saudara Siman. Ini kita sekarang berada di rumah Ibu Susanti. Alhamdulillah dari sekian perjalanan kita tadi, kita nyampe juga nih. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu Santi? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Santi ini rutin juga ikut pengajian saudara seiman. Alhamdulillah kita doakan selalu Ibu Susanti sehat. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Allah mudahkan urusan akhiratnya nanti. Amin. 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 Nih Bu Santi, kita cerita-cerita tentang inilah masa lalu. Terlalu panjang ya? Terlalu panjang ya. Kita cerita ini. Dulu Ibu Susanti kan sebelum masuk agama Islam tuh kadang-kadang kan banyak orang tuh beda-beda pikiran tentang agama Islam nih. Iya. Sebelum masuk agama Islam, pandangan Ibu Susanti, pemikiran Ibu Susanti tentang Islam itu agamanya seperti apa sih? Kalau buat saya pribadi sih ya, saya suka Islam dari saya SD. Oh dari SD. Cuman saya nggak berani kemukakan. Cuman saya nyuri-nyuri aja. Kadang-kadang saya nanya teman-teman saya dulu kan kebanyakan Muslim. Gimana sih Islam tuh? Puasa. Nggak boleh makan babi. Bla 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 pokoknya. Nggak boleh keriting rambutnya. Dulu saya kecil-kecil mama saya tuh suka keritingan rambut saya. Nggak boleh dikeriting rambutnya bla bla gini. Oh ya sudah kan. Kenapa? Nggak. Suka saya kalau dengar azan. Saya suka dengar azan. Saya nggak berani ngomong kan. Terus waktu tahun berapa ya?
Yang lagu Roma Irama yang lagi ngatain La ilaha illallah. Illallah. Saya hafal sekali itu. Saya hafal sekali, cuman saya nggak ngerti apa artinya. Saya nggak tahu. Pokok saya nyanyi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya nggak tahu Allah itu apa. Saya nggak tahu, pokoknya saya nyanyi aja gitu aja sih pandangan saya tentang Islam tuh. Suka saya kan nengok orang pakai kerudung, saya suka nengok baju panjang, saya suka kan. Cuman saya kan nggak berani ngomong di keluarga tuh, saya suka dalam hati aja kan, gitu aja sih saya kalau Islam. Berarti betul-betul Bu Susanti ini memang dari awal tuh memang ada kagum juga dengan Islam ya? Iya, alhamdulillah. Cuman saya suka ditakut-takuti sama teman-teman saya yang masih non muslim tuh. Non-muslim, ya. Nanti disunat lo, hilang sebelah lo, gitu kan. Nah, nanti puasa lo, mati puasa. Pokoknya banyak yang nakut-nakuti saya gitu. Tapi saya anggap biasa-biasa aja sih. Cuman saya kan belum berkuat bakal ke situ kan. Saya santai aja gitu sih. Nah, gitu aja saya. Banyak juga ya ujian. Lumayan sih. Banyak benar pertanyaan. Iya. Kalau dipikir-pikir, iya takut juga ya jadi masuk Iya sih. Islam. Tapi saya nggak mikirin saya mau masuk Islam tuh tidak ada. Cuman saya suka aja. Suka aja. Saya suka aja gitu. Orang Islam tuh baik, saya bilang kan suka nolong orang gitu kan. Misalnya yang miskin dikasih. Karena waktu itu saya kecil dulu pun nggak tahu kalau selain non-Islam gitu mereka suka memberi. Saya kan nggak ngerti. Saya yang tahu orang Islam suka memberi gitu kan. Yang miskin, yang fakir, yang yatim, saya tahu itu aja. Cuman kesana saya belum mikir saya mau jadi orang Islam, belum kepikir ke situ sih. Cuman saya suka aja gitu. Suka aja. Berarti memang dia dari kecil tuh memang udah suka dengan Islam ya? Suka aja, suka. Cuman saya enggak bakal mikir saya mau ke situ gitu. Belum kepikiran. Sekedar suka lah. Sekedar suka, kagum gitu. Bahwa ini bagus gitu. Lalu itu aja sih. Lalu Ibu Susanti itu pertama kali masuk Islam itu kapan tuh? Itu tahun 94. Udah lama. 94 itu udah nikah atau belum ya? Karena nikah. Oh, karena nikah. Iya. Oke. Itu apa yang membuat Ibu Susanti itu yakin, kan tadi memang suka ya, tapi tidak ada kepikiran mau masuk Islam. Nah, yang membuat Ibu Susanti itu yakin yang akhirnya memutuskan udahlah masuk Islam aja gitu. Saya nih terus terang ya mungkin juga terlalu jelek cerita perjalanan saya ya. Saya udah nikah 2 kali. Suami saya yang pertama asli orang Medan. Orang Medan. Agamanya Buddha. Saya mikir ke situ, dia sudah mengecewakan saya gitu loh kan. Ini Islam nih kayaknya oke gitu kan. Gitu. Tapi saya enggak berani juga ngomong sama ke orang tua saya kan. Atau suami saya yang sekarang ini kan alhamdulillah dia masih bujang waktu itu kan. Saya bawa anak 1. Cuman ini kebetulan anak-anak saya enggak ada di sini. Sebenarnya ini saya enggak mau buka di keluarga saya. Sebenarnya saya enggak mau. Saya takut adik-beradik mereka jadi renggang gitu. Saya yakin sih mereka pun tahu karena mereka dewasa, jadi ya sudahlah jalani aja karena indah kan. Ya sudah. Ya udah saya masih bertanya waktu itu sama calon suami saya waktu itu ya. Saya nih, kamu mampu nak? Islam tuh berat loh kalau buat saya baru nih kan. Kakak saya juga yang laki-laki itu. Dia masih ngotot sama saya kasih banyak pertimbangan sama beliau tuh. 1, saya janda kan, 2, saya punya anak 1. Tapi waktu itu memang kan kita masih muda tuh cantik kan, menarik kali ya. Dia pandang mundur kan, pandang menyerah. Ayo berangkat, tanyain keluarga saya bilang. Kalau bapak saya kan pasti nggak boleh. Saya punya abang sekarang udah almarhum. Dia minta sama abang saya. Oke, kata abang saya, penting adik saya tuh dididik dengan benar di jalan Islam katanya. Sudah, gitu aja, ayo. Berarti kalau orang tua gimana waktu itu? Kalau orang tua saya sih, yang dari awal kan saya udah ngomong tadi kan, saya nggak berani kan. 1, saya tuh istilahnya mengingat jasa orang tua kan. 1 dan kalau misalnya saya tiba-tiba dari Pekong saya ke Islam, pasti kecewa berat kan. Berat, ya. 1, saya jaga perasaan orang tua saya kan. 2, saya ingat kalau nggak ada beliau-beliau saya nggak bakalan nengok dunia lah pokoknya. Jadi saya selama itu saya pendam, keinginan saya pendam kan. Waktu saya lulus SMP aja, guru saya tuh, guru bahasa Inggris saya sekolah lumayan kan. Kamu ikut bapak katanya. Singkawang waktu itu si bapak itu. Pak Baharudin mungkin sudah almarhum. Kamu ikut bapak,
sekolahkan sana. Bapak saya kan bukan orang kaya, yang bapak orang Cina nih. Orang susah SMP, udah saya sekolah sampai SMP aja. Saya cerita lah sama guru saya kan, sayang kamu sekolah kamu pintar katanya. Saya bapak dulu zaman sekolah dulu kan harus bayar SPP. Iya. Nah, saya nggak bisa lagi Pak, bapak saya sudah tidak mampu, adik saya masih ada 3 waktu itu di belakang saya masih mau terus sekolah. Kamu ikut bapak, saya senang kan. Guru itu kan orang Muslim. Saya senang, diam-diam hati saya senang nih. Senang saya kan, tanya bapak saya, Pak, saya ikut Pak Baharudin Singkawang. Bapak beliau tuh mau sekolahkan saya SMA. Nggak boleh. Nanti jadi orang, kalau dulu kan pokoknya yang Islam tuh Melayu gitu loh, Melayu. Nanti kamu jadi Melayu katanya. Emang suka disebut kayak gitu ya? Begitu memang. Ya sudah, saya nggak berani ngomong apa-apa lagi gitu, udah. Saya diam lah. Jadi saya sekolah sampai SMP aja. Udah, nggak berani Nggak lanjut. setuju ya tadi ya? Nggak setuju, memang nggak setuju. Orang tua memang nggak setuju. Seperti mama saya juga udah almarhumah sekarang kan. Saya sama yang suami sekarang nih, beliau tuh ngancam saya kan meninggal jangan sentuh mayat saya, dia bilang jangan lihat mayat saya, kata mama saya kan. Tapi gimana lah, mas, namanya juga ibu kita kan, sejahat-jahatnya. Tapi orang kadang-kadang ngomong bla 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 gini. Kalau saya dimarahin orang tua, saya nerima karena saya salah. Bukan salah sih, maksudnya saya pindah agama tuh bukan satu kesalahan kan. Tapi kan mereka kan kecewa tuh pasti ada gitu sih. Nah gitu aja sih saya tuh. Tapi sampai mungkin kata orang karena kamu cinta kali, jadi kamu pertama sih begitu. Karena cinta. Karena cinta sama seseorang kan. Waktu itu saya akui memang karena itu kan. Kalau kesininya, kayaknya saya lebih cinta agama saya sekarang. Iya. Kadang-kadang saya kemana-mana, laki saya ya oke-oke aja sih, yang penting positif kan. Makanya sampai ke jalan, saya nggak bisa naik motor mas. Lalu siapa yang ngantar? Itu Bu Mina tuh, ketua majelis taklim saya tuh. Ayo katanya, saya nggak bisa motoran Bu. Ayo katanya, yang penting ayo lah. Gitu aja. Pergi kemana-mana kalau beliau mau ngantar, jemput. Ajar alhamdulillah asal. Oke Bu, tadi kan kita udah ngomongin tentang ini ya, alasan masuk Islam. Sebenarnya pertama memang ada faktor pernikahan, tapi sebenarnya secara nggak langsung pun memang dari kecil tuh memang udah suka Islam kan. Suka aja. Ada maksud mau. Nggak tahu tujuannya, belum tahu. Nah, ini ketika udah masuk Islam nih, apa hal-hal baru yang mungkin Ibu Susanti rasakan saat ini? Saat Kayaknya ini. sih saya sekarang nih hidup lebih teratur kayaknya ya. Segala sesuatu lah lebih teratur, terarah gitu. Gitu aja sih. Lebih lebih ada jalan yang bisa menunjukkan kebenaran. Iya. Tentang Kalau dulu kan saya sempat tanya Pak Ustadz Darwin kemarin di pengajian. Saya waktu muda tuh saya kan kerjanya di salon. Bukan anak nakal sih ya. Biasa kan orang salon anak nakal. Ini tidak. Cuman kalau waktu kita muda tuh kan apa namanya nih, semua mau benar. Kadang-kadang saya orangnya begitu Mas. Sekarang saya udah ngerti kan. Kalau saya dulu, saya salah, saya harus benar Mas. Waktu masih muda tuh, masih 20-an gitu kan, masih ganas-ganasnya kan. Saya salah, saya harus benar. Kalau sekarang kan, saya berpikir salah aja, saya doa astagfirullahaladzim, kenapa saya berpikir begitu. Itu yang saya dapat satu tuh kan. Yang kedua, saya lebih menghargai sesama gitu kan. Dulu kan emang gua pikirin tuh susah-susah aja sendiri gitu kan, bahasa kasarnya. Gitu. Kalau sekarang kan dia susah. Kalau bisa saya bantu, insya Allah dibantu biarpun kecil gitu aja sih saya. Yang kita lebih bisa menimbang perasaan kan, gitu aja saya sih. Kayaknya lebih teratur lah saya. Kalau dulu gitu kan apa aja oke gitu kan. Kata orang tak boleh, aku boleh aja gitu kan. Iya gitu aja sih. Karena sekarang berjalan dengan umur kali ya. Umur pun udah tua, 50 lebih. Nah, jadi suka ikut-ikut taklim gitu kan. Banyak pendengaran yang positif-positif kan. Gitu aja. Bu, kalau boleh tahu nih, waktu masih muda, kan tentu awal-awal masuk agama Islam itu, tadi salah satunya orang tua ya, ini permasalahannya. Itu gimana cara Ibu mengatasi permasalahan itu? Apakah waktu itu sempat terselesaikan masalah dengan orang tua atau masalah
belum selesai sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya yang terutama tuh mama saya. Mama saya karena mungkin dia merasa dia melahirkan saya kan. Kalau bapak saya sih satu pendapat dengan abang saya, agak modern lah gitu kan. Semua agama tuh sama. Saya alhamdulillah sih sampai beliau-beliau meninggal saya udah tidak ada masalah. Mereka pun sudah mengakui saya, suami saya, anak-anak saya semua alhamdulillah udah dirangkul lah bahasanya karena enggak maksudnya kamu gini enggak lagi alhamdulillah enggak. Sudah betul diterima sepenuhnya lah ya. Iya alhamdulillah. Seperti keluarga saya juga udah nerima, udah paham lah pokoknya kalau saya ini muslim gitu. Misalnya saya main ke rumahnya, enggak sembarangan dia sajikan aku makan, enggak, dia udah paham. Sejadah biasa siap keluarga saya tuh. Oh, udah siap ya? Iya, ini kalau mau sholat sini ya, bla gini siap. Kadang-kadang kita kan kalau saya tahu jalan saya mukena sama sejadah pasti saya bawa kan. Tapi mereka tuh udah disiapin. Berarti mereka kan welcome kan menerima. Iya. Lalu terus ini ibu berapa saudara? Kandung saya. Ya. Sekarang yang ada 3. 3 saudara. Iya. Itu 3-tiganya nerima. Nerima. Alhamdulillah. Nerima. Lalu saat ini mungkin kita kan biasanya kalau seorang mualaf itu ketika mendapatkan masalah besar kan perlu proses hijrah yang luar biasa ya biar hati kita betul tertangkan. Nah, ibu pernah nggak dapat masalah yang buat ibu itu turun imannya terus seolah-olah kayaknya nyesal nih masuk agama Islam? Pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Iya. Masya Allah. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang cuman saya suka nanya laki saya aja sih. Nyesal gak sih nikah sama saya? Gitu aja sih. Karena saya kan lebih tua beliau tuh 2 apa 3 tahun gitu kan. Waktu itu dia ngomong gitu. Saya enggak malu nikah sama janda. Nabi saya Muhammad dia bilang waktu itu. Saya kan belum Islam, saya enggak kenal Muhammad tuh siapa kan. Nabi saya istrinya tua-tua, janda-janda, nenek-nenek lagi begitu kan. Saya enggak ngerti itu Muhammad tuh siapa. Nabi itu siapa. Jadi gimana? Ya saya nggak malu, malah saya bangga dia bilang gitu. Ya sudah, ya udah saya ikutin aja. Dia nggak bilang temannya loh, dia bilang nabinya. Suami saya itu. Saya nggak tahu waktu itu Muhammad itu siapa kan. Luar biasa ya. Iya sih. Jawabannya langsung ke panutan yang seharusnya. Dia bilang gitu ya. nabi saya bininya banyak loh, tua-tua lagi katanya. Saya sama ini cuma beda 2-3 tahun. Apa yang mau saya malukan? Iya, sekarang saya cantik, saya bilang gitu kan. Waktu itu saya kasar, bahasa saya kasar. Coba bayangkan 20 tahun yang akan datang. Saya bilang gitu kan. Saya pasti udah keput, udah tidak mulus, sudah tidak putih. Insya Allah dia bilang, saya nggak tahu insya Allah itu apa. Insya Allah nggak tahu. Insya Allah saya bilang, saya akan ikut panutan Nabi saya kata. Ya sudah, saya nggak tahu Nabinya Muhammad itu siapa, saya nggak tahu. Pokoknya kok, Nabi saya bininya tua-tua, dia bilang. Nah sudahlah. Masya Allah. Saya pun nggak ngerti waktu itu kan. Lalu ngomong tentang Nabi Muhammad. Iya. Ini kan tadi belum nih posisi tahu. Iya. Posisinya belum tahu ibu ya. Iya. Nah ini setelah berapa lama nih ibu kenal sama Nabi Muhammad setelah kejadian itu? Saya waktu itu saya nikah 1 minggu, suami saya langsung ngantar saya pengajian. 1 minggu, tidak boleh tahan lama ya, dia bilang harus ngaji. Harus ngaji. Saya ngaji kan, ngaji, terus nama juga punya laki, tak lama kan hamil nih. Iya. Iyalah pasti. Pasti. Kan itu. Normal tuh hamil terus saya lahiran ada setahun 2 tahun saya vakum ngaji kan. Tak lama. Saya mikir sendiri. Pokoknya lagi saya tuh waktu pertama dia ngantar saya ngaji. Di sini guru ngaji saya udah meninggal, Pak Fatah. Vakum kan anak saya udah 4-5 tahun tuh. Saya udah mulai ingat lagi, saya pengen ngaji gitu kan. Saya ngomong sendiri, saya pengen ngaji, saya belum tahu apa-apa waktu itu kan. Jadi saya cari guru ngaji sendiri. Sekarang itu guru ngaji saya tadi yang rumah tinggi itu, Bu Nyai. Beliau yang kenalkan saya. Muhammad ini dia cerita. Di samping itu saya suka baca bukunya. Buku Nabi, kisah-kisah dia tuh. Saya suka baca itu. Dari situ saya mulai kenal. Sampai sekarang
kayaknya saya lebih kenal dia kan, beliau tuh jangan tinggalkan nama dia gitu kan. Nah, si beliau tuh Muhammad, minimal lah dalam hati tuh, minimal lah gitu. Minimal dalam hati sudah melekat Sudah lah. ada gitu kan. Kayaknya bukannya sih cerita ya, memang begitu sih Mas. Saya kadang-kadang tek gitu ingat Muhammad gitu aja. Saya kadang-kadang laki saya suka ngeledek, ngolok kata orang. Ya. Kadang-kadang masak, kalau kita masak kan terus terang, oh ini kok asin. Oh Pak, Muhammad nggak pernah lo nyela masakan bininya. Iya. Asin pun dia bilang enak, dia bilang gitu kan. So tahu, memang iya saya bilang gitu kan. Kadang-kadang masak gini, kau goreng apa-apa, oh ini sih tak niat, bukan tak niat lagi, saya selawat loh Pak, saya masak ini, saya bilang. Alhamdulillah, saya kalau setiap bergerak saya selawat, Bu Juli. Saya masak nasi, semua saya selawat. Saya cuci beras, saya selawat. Beneran Mas. Karena sudah bukan gimana sih, sudah terbiasa gitu. Iya, Sudah terbiasa, otomatis. Iya. Otomatis gitu. Saya nyuci beras, saya selawat. Minimal Allahumma shalli kan. Nah, saya itu Beras butiran-butirannya itu iya, dapat saya alhamdulillah sih kalau sama Muhammad saya enggak lupa-lupa amat. Iya, Ingat. alhamdulillah. Iya. Berarti semenjak kenal dengan sosok yang bernama Nabi Muhammad ini lebih tenang ya Bu ya? Iya sih. Lebih dekat Iya. dengan Iya, itulah. Jadi sekarang nih, apa nih cita-cita ke depannya ketika ini udah ikut pengajian, udah betul-betul mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, apa nih ke depannya cita-citanya? Untuk menjadi seorang muslim yang baik? Oh pasti itu. Saya sekarang kayaknya saya ini umur udah tua satu. Saya enggak punya cita-cita yang terlalu muluk ya. Saya ingin mati dengan tenang, husnul khotimah, itu aja. Amin, amin. Itu aja sih. Untuk gimana-gimana ke depannya, kayaknya saya udah tidak punya cita-cita lagi dah. Kadang-kadang orang bilang lagi, enggak, saya sekarang kayaknya saya enggak mikirin hidup lagi dah. Saya mikirin mati sekarang. Apa-apa, ini boleh enggak dibawa mati gitu kan. Kalau saya begini, saya lewat enggak, saya mati gitu-gitu aja sih pikiran saya tuh. Karena umur kan udah tua, kadang Nabi Muhammad 63 selesai kan. Saya kan bentar lagi, berapa tahun lagi sih. Itu aja sih. Cita-cita yang lain pun kayaknya sudah enggak ada lagi lah. Gitu aja saya sih. Alhamdulillah ya Bu. Ini sama ada suaminya Bu? Suami lagi kerja. Lagi kerja. Iya. Oh fotonya juga enggak ada ya. Itu waktu beliau umroh, di HP mungkin ada. Beliau tuh dapat reward dari perusahaan. Oh, dari perusahaan? Iya, tahun 18 sih kalau nggak salah tuh. Karena satu kebaikan ya, beliau dapat itu reward. Reward dari perusahaan ya? Di Kalimantan Barat waktu itu ada 3 orang. 3 orang? Itu 3 dari berapa peserta itu yang ini? Tidak ada peserta, dipilih dari perusahaan dari pusat. Karena mereka dalam 3 tahun tuh dipantau kinerja mereka tuh. Dari setiap SPBU, dari begitu dia masuk SPBU, keluar, ngantar, sampai pulang ke rumah. Dipantau terus. Tapi dengan orang rahasia, kita nggak tahu. Seperti Mas ngomong sama saya, rupanya mantau saya gitu loh. Iya. Saya intel sini. Tapi mudah-mudahan saya nggak ada kejahatannya Mas ya. Amin. Enggak. Nah gitulah dia kemarin, terus Cuma masalah intel terbaik itu tetap malaikat udah. alhamdulillah. Bahaya. Iya sih. Iya kan intel terbaik kan kita nggak Iya, tahu kan siapa yang iya. bantu kita. Rupanya Ini ada laki ada saya. aja catatan. Iya. Tidak. Oke, teman-teman semuanya. Tidak pernah telat. Ini laki saya. Nih, saya jelaskan ya, Yang tengah-tengah teman-teman. tuh yang baju hitam. Nih, ini namanya Bapak Taufik ya. Iya, Taufik Akarim. Nah, Abdul Karim tuh mertua saya. ini unik nih kisah mualaf kita kali ini. Jadi beliau ini mualaf. Memang dari kecil tuh sebenarnya tidak ada masalah dengan orang Islam karena baik aja mandang. Cuman masalahnya waktu itu karena takut dengan orang tua dan tidak ada juga kepikiran ke sana kan. Nggak. Akhirnya setelah menikah dapatlah Bapak Taufik ya. Ini pun dari pernikahan yang kedua ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Dari wasilah ngurus ibu memang betul-betul dibimbing. Ini reward ya. Reward bukan hanya dari perusahaan tapi reward untuk bimbing ibu ke arah jalan yang benar lah ya. Alhamdulillah. Karena ibu langsung diarahkan ke pengajian, Iya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya
dapat reward dari perusahaannya, rahasia sekali, dapat umroh ya, Bu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Bapak Taufik nih, Iya. suami Ibu, Masya Allah. Taufik Al-Karim. Itu yang kiri kanan anak-anak saya. Oh, nanti boleh lah nih. Boleh-boleh aja sih jadi artis ya. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, kita udah dengar kisah dari Bu Susanti. Mungkin kita closing statement ya. Ibu Susanti, ini kan udah sebenarnya udah nggak ngarep apa-apa lagi kan? Iya. Cita-cita juga udah ya nggak ada yang mau dicita-citakan lagi. Iya. Mungkin kebanyakan dari kita di hari-hari tua ini menikmati hari, cari amal kebaikan. Iya, yang itu pasti. Ya, bertemu dengan orang baik. Dan lebih hati-hati juga kan. Iya. Nah, kira-kira saat ini harapan Ibu, kan umur semakin tua juga ya, Bu, ya? Iya. Harapan kita bersama. Apa harapan Ibu untuk teman-teman yang mualaf nih? Kan banyak nih mualaf di luar sana yang kasusnya bermacam-macam, beda-beda kasusnya. Ada yang dibuang keluarga, Iya. ada yang dibuang sama lingkungannya sendiri, sama masyarakat sekitar, akhirnya dikucilkan karena memang di situ sifatnya lebih ke minoritas, bukan Iya. mayoritas. Nah, apa nih semangat untuk mualaf? Saya sih kadang-kadang ketemu banyak sih teman-teman sini yang sekarang ada yang belum bisa sholat kan, nggak mau puasa. Jadi saya bilang begini aja sih, kita nih kan tadinya kan nggak tahu apa-apa tentang Islam. Sekarang kita sudah di situ. Jadi sia-sia dong hidup kita kalau masih tidak dimanfaatkan keislamannya itu. Jadi minimal kita belajar sholat, saya gitu aja sih. Gitu yang saya bilang. Tapi kalau sekarang kan otomatis kan mau ndak mau keluarga mereka kan harus nerima gitu kan. Mau diapakan lagi lah, udah punya anak, udah punya cucu kan. Jadi kita sendiri harus berjuang. Kalau kita nunggu dukungan, nanti dulu. Pertama dari kita dulu, saya bilang belajar sholat. Kadang banyak masih sini Bu Juli. Nyamkin ndak mau, aku ndak bisa puasa, aku lapar. Pasti kalau diniatkan insya Allah, saya bilang gitu kan. Dulu saya puasa gitu juga, awal-awal jam 10 orang makan saya udah ngiler dah. Pengen sekali saya makan, tak tahan mas, ndak tahan. Saya tahun pertama nggak bisa puasa saya, langsung saya pusing kepala saya. Tapi makin kesini saya dengar cerita, oh karena nanti kalau nggak puasa, cuman dulu kan hanya nakut-nakuti kali, tapi memang mengerikan kan, belum berdasarkan ajaran kali ya. Nanti kalau kamu mati, mau minum air ludah orang sembahyang itu orang puasa, nanti ditampung kamu minumnya. Kan geli kita kan. Lalu di situ tuh bisa menahan nafsu saya yang saya belum tahu apa-apa tuh. Jadi puasa enggak mau itu aja sih. Harapan saya ke yang teman-teman mualaf itu yang saya harapkan tuh kita harus berjuang sendiri dulu dari awal. Nanti selanjutnya baru kita berkembang kan dikit-dikit. Saya udah bilang kemarin, sekarang mualaf diperhatikan loh, saya bilang. Coba ikut aku ngaji, aku belum bisa ngaji, aku kenapa gini, enggak apa-apa, ngikut aja. Di sana banyak alasannya malu, alasannya gini itu. Tapi kalau kita terlalu sering mengajak kan, nanti kata kita sok alim, sok gini, enggak mau juga sih kan. Gitu aja sih harapan saya, mulai dari perjuangan sendiri dulu. Iya, perjuangan. Memang kita harus dulu. Iya, memperlihatkan kan bahwa aku ini mau lo belajar gitu. Kalau saya pribadi saya gitu. Oke. Ini khusus lembaga Saudara Siman ya Bu ya, karena memang lagi lembaga rintisan. Kan lembaga Saudara Siman saat ini kan memang programnya salah satunya pengajian mualaf. Nah, harapannya untuk lembaga Saudara Siman yang menangani permasalahan mualaf, terutama masalah ilmu dan keislaman mereka. Kira-kira apa harapan untuk kami-kami yang mengurus lembaga mualaf ini? Kami sebagai mualaf lebih diperhatikan aja gitu. Semua sisi, gitu aja. Semua sisi ya, Mbak? Iya. Itulah, terutama tentang ilmu agamanya. Ilmu agama. Kadang-kadang kan saya Islam tapi saya nggak tahu ceritanya, taunya Islam aja gitu kan. Kamu agama apa? Kamu mualaf? Iya Islam. Tapi cerita yang menyenangkan tidak dapat saya dengar, yang mengerikan saya nggak pernah dengar. Ya udah saya santai aja kan, enjoy gitu. Kalau misalnya kita tahu, oh kalau begini nanti begini. Kan ada ustadz bilang,
kita di Islam tidak ada karma kan, adanya sebab akibat kan. Oh nanti sebab saya begini, jadi akibatnya begitu. Kalau menggiri kan kita takut kan. Kalau misalnya ini kita melakukan satu kebaikan, nanti akhirnya bahagia, kita kan suka, jadi ya begitu. Lebih diperhatikan lah semua sisi gitu. Ini barusan dari Ustaz Abbas ya. Ya. Dari Ustaz Abbas tuh sering ngomongin soal akibat. Alhamdulillah ya. Saya enggak tahu pokoknya Mas. Saya dulu sebenarnya waktu mula-mula jadi muslim, saya paling suka itu Zainuddin. Oh. Saya paling suka. Iya. Ustadz legend. Sejuta umat tuh kan. Ya, Dulu belum punya HP, TV juga kayaknya belum ada saya Radio ya. ya. Radio, saya radio. Insya Iya, Allah. saya. Luar biasa, semoga mengalir pahalanya untuk beliau. Iya, amin. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, inilah kisah saya dan tim Saudara Iman. Pertama, Ibu Susanti sendiri yang bisa dibagikan pada hari ini. Semoga Allah mudahkan selalu hidayah kepada teman-teman yang saat ini mungkin masih hati mencari kebenaran. Amin. Harapan kita sih bisa satu surga. Amin. Satu surga sama Allah. Kalau kita satu surga kan, Ibu Susanti. Oh iya, yang itu hari itu yang ke rumah loh. Gitu. Iya. Apa kabarnya? Iya, yang makan dapat pisang kan? Masya Allah. Gitu ya penghuni surga ya? Iya. Masya Allah. Kan belum pernah Mas. Belum pernah. Nah, jadi enggak tahu cerita sana gimana ya. Tapi mau cepet-cepet deh. Jangan dulu. Masya Allah. Luar biasa. Itulah. Itu kan ada di Quran juga. Curhatan-curhatan penghuni neraka dan penghuni surga. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, sampai di situ kisah kita pada hari ini. Semoga kita dapat menggali kisah lebih banyak lagi, kisahnya kisah para mu'alaf bersama teman-teman Saudara Iman, dan salah satunya adalah koordinator Saudara Iman itu Makyul. Wah, Masya Allah. Itu paling oke. Brand ambassador kita nih. Insya Allah. Akhir kata dari kita ya Bu ya. Yang salah-salah dari kami, yang benar tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita udah selesai syuting bersama Ibu Susanti dan Mak Yul. Masya Allah, tabarakallah. Menarik sekali ceritanya. Jangan lupa dukung terus gerakan channel cerita Saudara Iman. Semoga selalu berkah, bisa menginspirasi orang banyak. Nah ini kita mau OTW balik karena udah selesai acaranya. Masya Allah, tabarakallah. Oke.